Shalom teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran tentang sejarah gereja umum. Nah teman-teman, bersama dengan saya Ulfiana Darianti Bel, kita akan membahas dua peristiwa penting dalam sejarah gereja umum, yaitu tentang Konsili Nicea dan juga Konsili Efesus. Nah teman-teman, kedua konsili ini memiliki peran besar dalam menjaga kemurnian ajaran iman Kristen dan masih relevan bagi gereja serta pendidikan agama Kristen hingga saat ini. Nah, sebelum kita masuk pada konsili, kita harus tahu dulu apa latar belakang dari konsili gereja. Nah, teman-teman, seiring dengan perkembangan gereja pada abad-abad awal, muncul berbagai perbedaan pemahaman tentang iman Kristen, khususnya tentang pribadi Yesus, Kristus. Nah, perbedaan ajaran ini dianggap sangat berpotensi untuk memecah gereja. Nah, karena itu gereja mengadakan konsili. Konsili itu artinya pertemuan para pemimpin gereja untuk membahas dan menegaskan ajaran iman yang benar. Nah, konsili yang pertama adalah Konsili Nicea, yaitu konsili yang diadakan pada tahun 325 Masehi. Konsili ini dipicu oleh ajaran Arius yang menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan Allah sejati, melainkan ciptaan yang lebih rendah dari Allah Bapa. Nah, ajaran ini menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Melalui Konsili Nicea, gereja menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan sehakikat dengan Bapa. Keputusan ini kemudian diumumkan dalam pengakuan iman Nicea yang menjadi dasar iman Kristen hingga sekarang ini. Nah, teman-teman, Konsili Nicea menunjukkan bahwa gereja serius menjaga ajaran iman agar tetap setia pada kebenaran Injil. Lalu, konsili yang kedua yang terjadi adalah Konsili Efesus, yaitu konsili yang diadakan pada tahun 431 Masehi. Konsili ini membahas ajaran Nestorius yang memisahkan kodrat ilahi dan juga kodrat manusia. Nah, konsili kedua adalah Konsili Efesus. Konsili Efesus ini diadakan pada tahun 431 Masehi. Konsili ini membahas ajaran Nestorius yang memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam diri Yesus Kristus. Gereja menolak ajaran tersebut dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia, yang tidak terpisah. Keputusan Konsili Efesus ini menegaskan pemahaman gereja tentang Kristus secara utuh dan benar. Dengan demikian, iman Kristen tetap berpusat pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman, relevasi bagi pendidikan agama Kristen, Konsili Nicea dan Konsili Efesus mengajarkan pentingnya ajaran iman yang benar dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai generasi muda perlu dibekali pemahaman iman yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang. Nah, sebagai mahasiswa dan juga calon guru PAK, kita dipanggil untuk mengajarkan iman Kristen secara alkitabiah, kritis dan juga kontekstual dengan berlandaskan pada ajaran gereja. Nah, sebagai penutup, Konsili Nicea dan juga Konsili Efesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi fondasi penting bagi iman Kristen. Melalui konsili-konsili ini, gereja menjaga kebenaran iman agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Nah, teman-teman, kiranya pembelajaran melalui video singkat ini menolong kita untuk memahami memiliki iman yang kokoh dan juga bertanggung jawab di tengah tantangan.
iman atau tantangan zaman. Terima kasih.